Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba diperhatikan dulu lingkungannya. Dibereskan dulu. Kalau ada sampah, coba dibuangkan keluar ya. Jangan, Bu. Ini sampah, Bu. Apa sih? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang dibawakan oleh Sophia. Oke, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa teman-teman. Saya akan memimpin. Baca salam doa. Terpilih semua nama informasi kasih Tuhan yang kesehatan pada tempat ini memperhatikan kami dan informasi kami yang Bapak. Bapak, sekarang kami akan belajar Tuhan yang bawa kasih hidup kami. Mereka buka hati kami agar apa yang telah diberikan kepada kami tangkap dengan baik dan sesuai baik. Terpilih semua nama sekarang selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, di sini Ibu akan absen. Kalau Ibu panggil namanya, diangkat tangannya ya. Ya, Bu. Rani, Hadir, Bu. Sumi, Hadir, Bu. Kasih, Hadir, Bu. Andre, Adrian, Hadir, Bu. Revi, Hadir, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Sophia, Hadir, Bu. Via, Sakit, Bu. Sakit hati, Bu. sakit apa dia? Cacat air, Bu. Cacat air, Bu. Ibu harap kalau anak-anak Ibu sudah selesai pembelajarannya, misalnya dijenguk apa ya, kawan ya. Bu. Ya, iya. Nanti tertular, Bu. Karena sakit-sakit, Bu. Kalau udah sembuh nanti ya. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Sampai di sini, Bu. Marlina, Hadir, Bu. Robert, Hadir, Bu. Asing Padang. Sudah hadir, Bu. Hadir, Bu. Mana si Asing Padang ini? Nggak tahu. Hubungin nanti teman-teman ya. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari dulu bangkit berdiri. Ngapain, Bu? Kita mau ngapain? Kita mau bernyanyi untuk membangun semangat dalam proses pembelajaran. Semua dalam keadaan siap ya? Siap, Bu. Boleh kita. Semua bisa ciptaan Tuhan, berbeda semua yang dalam Tuhan, saling menghormati, saling menyayangi. Tak ada guna bermusuhan, tak ada guna bertengkaran, jangan sahabat bersama banyak kawan kita senang dan bersahabat kita hebat, mari bergandengan untuk sama-sama. Oke, bisa. Nanti ya. Ya, Bu. Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan itu apa saja sih organ-organ yang membangun? Kerongkongan, Bu. Berurut tak? Usus halus. Usus besar. Anus, Bu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Oke?
Nah, di sistem pernapasan ini nanti kita akan mengamati gambar yang nanti akan Ibu tampilkan. Oke, Bu. Baik, Bu. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, mengidentifikasi bagian organ sistem pernapasan pada manusia, dan kemudian menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia. Dan yang ketiga, mengaitkan struktur dan fungsi organ pernapasan manusia dengan bioproses yang terjadi. Nah, Ibu di sini menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning. Nah, Ibu sedikit menjelaskan apa sih itu model discovery learning, di mana itu terdiri dari 6 sintak. Nanti yang pertama itu ada simulasi. Nanti anak-anak Ibu akan mengamati gambar, kemudian memberikan pertanyaan tentang gambar yang sudah diamati. Kemudian nanti Ibu akan bertanya kepada klien lagi. Dapat dipahami? Nah, pada sintak kedua itu ada problem statement atau mengidentifikasi masalah. Nah, di situ nanti Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih itu sistem pernapasan, dan kemudian nanti adalah sedikit pertanyaan pemantik, dan kemudian nanti Ibu akan menayangkan video. Nah, di video itulah nanti anak-anak Ibu mengidentifikasi apa sih permasalahan yang ada di video tersebut, kemudian menjawabnya di LKPD, membuat hipotesis sementara. Dapat dipahami? Nah, pada sintak ketiga itu ada pengumpulan data. Nah, disitulah nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di situ berembuklah nanti setiap kelompok menyampaikan setiap pendapat-pendapatnya dan membandingkan hipotesis sementara itu dengan teori-teori yang ada. Misalnya mencari sumbernya dari Ibu bisa, dan sumber-sumber lainnya. Dapat dipahami? Nah, dan yang terakhir itu nanti akan menarik kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan dari hasil presentasi yang akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, coba diamati dulu gambar ini, kemudian tuliskan pertanyaan yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Ibu beri waktunya 5 menit. Coba diperhatikan apa saja sih yang dapat diamati dari gambar ini. Ini situasinya bagaimana? Kondisinya? Menurut kalian, apakah gambar ini berhubungan dengan pembelajaran yang kita akan bahas? Jadi sesak, Bu. Bolehlah ditanyakan apa yang mau ditanyakan dari hasil mengamati dari gambar. Bu, mengapa asap hitam kendaraan yang berwarna hitam pekat itu membuat kita refleks batuk atau sesak saat menghirup udara ini? Karena zat tersebut mengandung partikel gas yang beracun seperti karbon monoksida dan hidrokarbon. Nah, zat-zat inilah nanti zat tersebut bersifat iritan yang dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang dapat memicu penyempitan bronkus dan menghambat pemasokan oksigen ke dalam darah. Nah, otomatis tubuh kita akan memberikan respon, yaitu dengan batuk untuk membersihkan saluran pernapasan. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya. Menurut kalian, struktur bagian apa yang pertama kali yang berfungsi sebagai penyaringan yang berada di dalam rongga ini? Siapa? Coba tunjuk tangan. Yasmi? Struktur rongga yang pertama kali menyaring debu-debu yang ada di jalan yang kayak gambar itu, Bu, ada yang namanya rongga hidung. Di mana rongga hidung itu berfungsi sebagai penyaring pertama untuk menahan partikel debu yang
yang biasa dengan digunakannya yang biasa kita sebut sebagai rambut-rambut hidung atau silang. Rambut-rambut halus ini silia, dan rambut-rambut halus inilah Bu yang berfungsi sebagai penyaring debu atau benda-benda lain yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Ya betul, betul sama. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur organ pernapasan pada manusia. Anggrek, coba diperhatikan ya, jangan sibuk sama HP-nya. Diperhatikan ya. Iya, Bu. Karena nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan menanyakan sesuatu tentang apa yang kita pelajari. Oke? Jika menurut kalian penting, coba ditulis. Iya, Bu. Oke, Bu. Yang pertama itu organ pernapasan. Yang pertama itu organ pernapasan terdiri dari hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu utama udara untuk masuk dan keluar dari tubuh. Selain membantu bernapas, hidung juga memiliki reseptor penciuman yang membantu kita mengenali berbagai bau di sekitar. Apa tadi pertama? Hidung. Bisa diingat-ingat ya. Sebagai pintu utama. Oke. Hidung. Yang kedua itu ada rongga hidung atau nasal cavity. Nah, rongga hidung ini adalah saluran pertama tempat udara masuk ke tubuh. Di dalamnya terdapat rambut halus yang disebut siapa tahu? Silia. Yang berfungsi untuk Penyaring. Oke. Yang ketiga ada rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini adalah jalur kedua tempat udara dapat masuk selain digunakan saat kita bernapas dengan mulut, misalnya ketika hidup tersumbat atau saat berolahraga. Selanjutnya itu ada faring. Faring berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke tenggorokan. Nah, bagian ini menjadi tempat lewatnya udara menuju trachea. Selanjutnya Laring. laring. Laring adalah kotak suara yang terletak di atas trakea. Bagian ini mengandung pita suara yang membantu kita berbicara, dan selain itu, laring juga menjadi jalur udara menuju trakea dan paru-paru. Nah, siapa yang tahu selain untuk sebagai kotak suara, apa sih yang terdapat di laring ini? Siapa yang masih ingat? Ya, ketika kita bernapas, nanti seluruhnya di sini ada namanya epiglotis. Dia itu akan menutup ke saluran Laring. makanan yang disebut Laring. saluran makanan itu tenggorokan atau disebut dengan esofagus. Iya, Bu. Dicatat ya. Iya, Bu. Laring, Bu. Selanjutnya itu ada trakea. Trakea adalah saluran utama pernapasan yang berbentuk seperti pipa dengan cincin tulang rawan. Trakea ini menyalurkan udara dari laring dan menyaring debu agar tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus adalah cabang utama dari trakea yang menuju paru-paru. Nah, ini juga berfungsi untuk menyalurkan oksigen dari trakea ke bronkiolus dan akhirnya ke alveolus. Nah, di mana sih proses pertukaran oksigen? Siapa yang tahu? Di alveolus. Alveolus. Kenapa ya di alveolus dia bertukar? Karena alveolus itu memiliki selaput atau sel-sel darah merah yang kecil-kecil itu. Nah, disitulah nanti proses pertukaran oksigen. Nah, yang dibantu dengan proses difusi. Siapa yang tahu itu proses difusi? Itu perpindahan konsentrasi dari tingkat tinggi ke rendah.
Nah, dengan adanya perbandingan tekanan parsial, maka proses pertukaran oksigen pun dapat terjadi. Oke. Coba dulu direntangkan tangannya. Jangan ya. Oke, coba direntangkan tangannya. Coba menghirup udara melalui hidung. Kemudian coba fokus dulu semua. Diri dulu semua. Diri. Coba 1, 2, 3. Hirup. Kemudian hembuskan. Coba. Hirup. Kemudian hembuskan. Oke, dapat selamat. Begitu Kak. Menurut kalian itu kita sedang melakukan kegiatan apa? Bernapas secara apa? Ada 2 itu. Mekanisme pernapasan ada 2. Itu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu kayak bagaimana? Inspirasi. Nah, pada saat itu udara apa sih yang masuk dan yang keluar? Yang masuk abu-abu, yang keluar CO2. Nah, sistem organ pernapasan apa yang berinteraksi saat bernapas tadi? Otot dan diafragma. Kemudian Kalau dan diafragma. coba peragakan lagi. Apa yang terjadi? Di otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga diperhatikan ya. Otot antar tulang rusuk ini akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan terangkat dan kemudian rongga dada akan membesar sehingga tekanan yang ada di paru-paru ini akan kecil sehingga masuklah nanti oksigen itu. Dapat dipahami? Kemudian saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk ini akan berrelaksasi. Kemudian tulang rusuknya akan membesar. Kemudian rongga dadanya itu membesar dan tekanannya meningkat. Salah, maaf ya. Rongga dadanya itu mengecil dan tekanan di paru-parunya itu membesar sehingga mengeluarkan namanya karbon dioksida, Bu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Dan diperhatikan ya. Iya, Bu. Kilatan cahaya, impuls listrik super cepat, semuanya diperlihatkan. Oh, bukan kok. Ini bukan badai petir atau burrito raksasa yang kamu makan. Tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja menguap mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi menguapnya. Akan kujelaskan prosesnya. Awalnya udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan 2 hal ini sekaligus. Kamu. Setelah mengamati video, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja yang ada di dalam video. Oke? Bisa? Nah, kemudian nanti kan di LKPD ada itu menuliskan hipotesis sementara. Nah, disinilah Ibu bagi kelompok. Yang pertama itu, yang di depan ini kelompok 1 dan yang di belakang kelompok 2. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, saat berembuk atau berdiskusi, boleh mencari jawabannya dari sumber lain seperti Ibu atau lain-lain. Oke? Dan membandingkan hasil hipotesis itu, hasil hipotesis kelompok dengan teori-teori yang ada di Ibu tersebut. Oke? Ibu beri waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo diskusi.
Nanti kata ibu saya udah mandi. Ya, Ibu Isa. Dulu ya. Oke. Jika ada yang tidak paham, ditanyakan ya. Ini kan Bu, ini kayak gini kan Bu, ini kayak mana? Ini kan warna hijau. Itu dijelaskan juga ya. Ini warna hijau, warna merah. Dari kan kita pelajari. Warna biru. Berarti di sini jawabannya kenapa sih? Oh iya, oke Bu. Ini bisa dari jurnal-jurnal kan Bu? Bisa. Dari ibu bisa. Tapi nggak usah kami bilangkan Bu, menurut jurnalis. Gak usah. Pokoknya kalian tulislah hipotesis kalian ya. Oke Bu. Bukan udah mau siap Bu. Ada yang susah? Bu, aku mau nanya Bu. Ibu, Bu, kami lagu maju. Bukan udah siap Bu, Bu. tuh kamu Kami nanya jawab dulu Bu. ya. Bu, ini masuk hipotesis kalian naruh permasalahan yang ada di video itu aja. Atau Iya. bukan bukan masalahnya ada kan Bu? permasalahannya aja kan? Yang buat sambil dia makan Bu, Gimana makan Ya, kami maju Bu. Bu, ini kan Bu bisa jumlahnya. bisa. Iya. Benar. Masih dulu ya. Ya. Oke, enggak gitu orang tentang. Coba. Tutup ini. ini? Yo. Yang juga makan. Oke. Bu, kalau question. Ada yang udah siap? Bolehlah maju ke depan. Kelompok lain yang siap? Belum tunggu. Kalau siap selene. Ibu aja ini. No bullying. Semua itu. Ya, semua maju. Juta ayo juta. Kita yang baca nomor 2 ya. Udah? Oke, kelompok lain mau menjelaskan. Ibu harap kelompok lain juga dapat menanggapi apa yang mereka sampaikan. Ya Bu. Oke? Ya, kami persilahkan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 ini membacakan hasil diskusi Kelompok kami. 2. Kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan narasi kasus, mengapa partikel PM 2,5 dianggap lebih berbahaya dibandingkan partikel yang berukuran lebih besar? Jelaskan hubungan ukuran partikel dengan organ pernapasan yang dilewati. Partikel PM 2,5 lebih berbahaya karena ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk lebih dalam hingga mencapai paru-paru. Partikel besar biasanya bertahan di hidung atau saluran pernapasan atas, sedangkan PM 2,5 dapat mencapai paru-paru dan mengganggu pertukaran oksigen serta karbon dioksida. Apabila dua orang berada pada lingkungan yang sama dengan tingkat populasi tinggi, tetapi hanya satu orang mengalami sesak napas, faktor apa saja yang mungkin menyebabkan kondisi tersebut? Jelaskan secara logis. Nah, perbedaan kondisi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti daya tahan tubuh, riwayat penyakit, misalnya asma atau alergi, usia, kebiasaan hidup, dan kondisi kesehatan paru-paru. Orang yang memiliki gangguan pernapasan atau daya tahan tubuh lebih lemah lebih mudah mengalami sesak napas. Sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Bisa Bu. Tepuk tangan. Kelompok lain boleh maju. Bu, ini hipotesisnya kan ada jawabannya, langsung kali jawab. Ya, boleh. Dulu pertanyaan. Jawab. Buat pertanyaan dulu, dirumuskan dulu pertanyaan, baru dijawab lah pertanyaan. Sudah? Nomor 1, mengapa seseorang tidak dianjurkan bernafas sambil makan seperti yang dilihat tadi? Itu karena saat makan
dan bernapas bersamaan, makanan itu akan dapat masuk ke saluran pernapasan sehingga orang itu pasti akan tersedak. Oke. Terus pertanyaan yang kedua yang bisa kami ambil dari video yang tadi sudah kita tonton, yaitu organ apakah yang berperan mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan? Pertanyaannya itu, jawabannya itu adalah organ epiglotis, di mana organ epiglotis berfungsi menutup saluran pernapasan saat menelan makanan sehingga makanan masuk ke dalam trakea. Oke, pertanyaan ketiga itu ada apa yang dapat terjadi jika makanan masuk ke saluran pernapasan? Dimana jawabannya, jika makanan masuk ke dalam saluran pernapasan, maka aliran udara akan terganggu sehingga seseorang dapat batuk dan terdesak. Sedang. Sedang. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kita berikan tepuk tangan. Hidup. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita bangkit berdiri. Baik, kita melakukan istirahat. Oke? Ya, Bu. Semuanya harus goyang ya. Kalau nggak goyang nanti maju ke depan. Ya, Bu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang pernapasan manusia. Terdiri dari serentak. Oke, urutkan mulai dari yang pertama. Kemudian mulut, nanti kalau ibu kasih pertanyaan sudah dapat dijawab kan? Yang dapat menjawab dapat tambahan nilai. Oke, Bu. Di sini nanti ibu akan memutar siapa nanti yang namanya berhenti, dia nanti yang menjawab pertanyaan dari ibu. Oke? Kita mulai dari sekarang. Cerita. Yang digoyang. Sebutkan 5 istilah yang dapat kamu pahami dari pembelajaran kita. Cerita ya. Pertukaran di Alveolus, Bu, pertukaran antara 5 istilah. bronchiolus, alveolus, diafragma, terus silia. Oke, berikan tepuk tangan pada cerita. Saya nggak datang ya.
ya? Ya, Bu. Mau nama aku. Andre. Coba sebutkan dua mekanisme pernapasan. Inspirasi sama ekspirasi. Oke. Sing lagi. Ibu Rita aplikasi. Rani. Sebutkan Sumi. Rani ya. Maaf. Sebutkan dua fungsi dari struktur pernapasan. Dua fungsi. Dua fungsinya Bu, pertama dia menghirup udara, terus yang kedua itu dia mengeluarkan udara dari dalam. Mulai ya. Di bawahnya. Cerita. Sebutkan satu kesimpulan saja apa yang kamu dapat dari hasil pembelajaran kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita, Bu, maksudnya kita dapat ciri-ciri bernapas seperti dari hidung, Dapat dapat mengetahui bagaimana cara bernapas dari hidung, berbagai-bagian bentuk. Oke. Satu kali lagi ya. Ya, Bu. Revi. Sebutkan apa sih fungsi dari alveolus? Fungsi dari Tadi sudah kita pelajari apa itu fungsi alveolus. fungsi itu, Bu, sebagai pusat dari pertukaran gas, Bu, ketika proses pernapasan. Itu proses pertukarannya oksigen ke karbon kita. Masih mau? Mau, Bu. Sekarang Yang lain? tapi kalau teman nggak tahu. Sofi. Tambahkan lagi ya. Ibu itu aslinya, Bu. Kita boleh perhatikan. HP-nya ya nak, coba dimatikan dulu. Dimatikan dulu HP-nya nak. Sebutkan dua organ pernapasan. Yang pertama, buat soalnya. Oke, kita masih mau? Lagi, Bu. Sekali lagi ya. Enggak ada. Adrian, Cowoknya dalaman. sebutkan fungsi dari bronkus. Fungsi bronkus sebagai saluran utama yang mengalir udara dari trakea menuju paru-paru. Oke. Berarti selama pembelajaran ini anak-anak ibu mendengarkannya dengan baik. Ibu sangat senang. Coba kita lihat. Adapun kesimpulan kita yang untuk mengakhiri dalam proses pembelajaran kita yaitu pembelajaran mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia menunjukkan bahwa organ penyusun sistem pernapasan mulai dari rongga hingga alveolus memiliki struktur jaring yang memiliki struktur khusus yang berfungsi untuk proses respirasi. Struktur jaringan pada organ pernapasan mendukung mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara efisien. Melalui pembelajaran berbasis discovery learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur organ, proses biologis yang terjadi, serta pengaruh faktor lingkungan seperti polusi udara terhadap kesehatan sistem pernapasan pada manusia.
Untuk tugas di rumah, coba dicatat. Yaitu membuatkan poster tentang bagaimana menjaga kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Oke? Membuat poster tentang menjaga kesehatan pada sistem pernapasan pada manusia. Ya Bu. Oke Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi peredaran darah. Ibu harap semua anak-anak ibu ini mempelajarinya. Oke? Oke Bu. Untuk menutup pembelajaran kita, bolehlah Bang Dina memimpin kita. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Oke, selamat siang untuk kita semua. Siang. Sampai berjumpa minggu depan. Oke. See you. See you. See you United. Langsung aja. Nah,